Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita drama rumah tangga yang berjudul Kado Terakhir Aira. Aira, seorang perempuan muda dengan mata sewarna langit musim panas dan semangat liar seperti angin, tak pernah merasakan hangatnya keluarga. Ditinggalkan saat masih kecil, dan ia menemukan ketenangan dalam pelukan panti asuhan, tempat yang ia sebut rumah selama ia ingat. Ibu asuhannya, Bu Eka, adalah sosok ibu baginya. Kasih sayang dan perhatiannya menjadi satu-satunya hal yang konstan dalam hidup Aira. Di usia 20 tahun, Aira adalah jiwa yang penuh semangat. Tawanya bergema di lorong-lorong panti asuhan. Semangatnya menjadi suara harapan bagi anak-anak lainnya. Namun, bayangan kesepian masih bertengger di hatinya. Ia mendambakan kehangatan keluarga, kenyamanan memiliki tempat untuk pulang. Suatu hari, Bu Eka memanggil Aira ke kantornya. Udara terasa berat dengan emosi yang tak terucapkan. Keheningan memperkuat beban berita yang akan disampaikan. "Aira sayang," Bu Eka memulai suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Ibu telah menemukan pasangan yang cocok untukmu." Hati Aira langsung tenggelam. Ia selalu bermimpi menemukan cinta, memilih jalannya sendiri. Tetapi kata pasangan terasa seperti sangkar, takdir yang telah ditentukan yang tak ingin ia terima. "Aku tidak ingin dijodohkan, Bu," Aira protes. Suaranya bergetar dengan campuran penentangan dan ketakutan. "Aku ingin memilih sendiri hidupku, Bu, pasangan hidupku." Bu Eka meletakkan tangannya di lengan Aira, matanya dipenuhi pengertian. "Ibu tahu, Nak, tetapi ini berbeda. Ini bukan hanya tentang menemukan suami, ini tentang masa depanmu. Ibu tidak ingin melihatmu bertemu pasangan yang salah, Nak." Ibu Eka berkata dengan lembut. Ia begitu menyayangi anak-anak di panti asuhan yang ia kelola. Bahkan jika ada yang akan mengadopsi salah satu dari anaknya, Ibu Eka akan mencari tahu seluk-beluk keluarga tersebut hingga akar, dan memastikan anak-anak mereka mendapatkan keluarga angkat yang benar-benar tulus menyayangi mereka seperti anak kandung sendiri. Ibu Eka adalah sosok wanita yang luar biasa. Meski sebagian dari anak-anaknya di panti telah diasuh, namun ia rajin menghubungi mereka dan menanyakan kabar mereka. Takut jika anak-anaknya akan diperlakukan tidak baik, seperti dalam berita yang sering sekali Bu Eka tonton. Tatapan Aira tertuju ke lantai. Ia tak bisa menyangkal kebenaran dalam kata-kata Bu Eka. Ibu asuhnya telah memberinya segalanya, atap di atas kepala, makanan di meja, rasa memiliki sebuah keluarga dan saudara. Bagaimana ia bisa menolaknya? Terutama ketika menyangkut hal sepenting masa depannya. "Dia pria yang baik, Aira," Bu Eka melanjutkan dan suaranya melembut. "Arga itu putra sahabat ibu. Dia baik hati, pekerja keras, dan akan menjagamu dengan baik. Kau percaya pada ibu kan, Nak?" Aira tahu ia tak bisa menolak. Bahkan rasa terima kasih dan rasa tanggung jawab mengalahkan keinginan pribadinya. Ditambah lagi, ia juga sangat menyayangi Bu Eka, layaknya ibu kandungnya sendiri. Dan Bu Eka memiliki perasaan yang sama terhadap anak-anak asuhnya. Terbukti dari cara Bu Eka selalu memperhatikan anak-anak asuhnya dan memperlakukan mereka seperti anak kandung sendiri. Mengingat semua itu, Aira akhirnya setuju untuk bertemu Arga, seorang pria tampan dengan senyum lembut dan mata yang menyimpan kedalaman kebaikan yang menarik Aira. Pernikahan mereka sederhana, diadakan di kapel panti asuhan Aira, mengenakan gaun putih yang terasa lebih seperti kain kafan daripada perayaan. Merasakan kekosongan di hatinya, Arga memancarkan kehangatan dan kebahagiaan yang tulus, berusaha membuatnya tersenyum, tetapi usahanya disambut dengan wajah yang dingin. Hidup mereka bersama dimulai di sebuah apartemen sewaan, ruang sederhana yang menyimpan janji masa depan yang belum mereka bangun. Arga, seorang arsitek yang berdedikasi, mencurahkan hatinya ke dalam pekerjaannya. Semangatnya terlihat jelas di setiap detail desainnya. Ia memperlakukan Aira dengan hormat dan kebaikan, menghujaninya dengan kasih sayang dan gestur kecil cinta. Ia memasak untuknya,
membawakan bunga, dan menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan ceritanya. Tetapi Aira tetap saja bersikap dingin. Hatinya terkunci dalam benteng yang ia ciptakan sendiri. Bahkan gadis itu tak mau disentuh sama sekali oleh Arga. Lelaki itu mengerti, dan ia tak bisa memaksa meski Aira telah sah menjadi istrinya. Dan ia memiliki hak atas diri Aira, namun tetap saja, bagi Arga, pemaksaan tak patut untuk ia lakukan. Ia memilih untuk terus berusaha, hingga Aira sendiri yang datang padanya dan membalas cinta manisnya. Suatu hari, Aira mendapat undangan reuni dari teman-teman SMA-nya. Dengan antusias, ia menghubungi Bu Eka dan meminta izin padanya untuk menghadiri acara reuni yang diadakan oleh ketua kelas mereka dahulu. "Apa kau sudah minta izin pada suamimu, Nak? Sebaiknya kau ajak dia dan perkenalkan dia pada teman-temanmu." Pertanyaan sekaligus saran dari Bu Eka seketika membuat Aira bungkam. Ia tak pernah terpikirkan sama sekali untuk meminta izin pada Arga selaku suaminya, apalagi jika harus mengajaknya. Hal itu tak terpikirkan sedikit pun oleh Aira. "Belum, Bu. Nanti Aira pikirkan kembali," jawab Aira berterus terang. Sedangkan di seberang sana Bu Eka mengernyitkan dahinya. Kenapa suara Aira tiba-tiba berubah dingin, seolah menyebut suaminya adalah suatu hal yang menyebalkan. Bu Eka lantas bertanya pada Aira, "Ada apa, Nak? Apa ada masalah dengan kalian?" Aira menggeleng, seolah Bu Eka dapat melihat gelengan kepalanya di seberang telepon. "Tidak ada, Bu. Semua baik-baik saja kok." "Baiklah, Aira tutup dulu ya. Nanti Aira hubungi lagi." Setelah saling berpamitan, sambungan telepon pun terputus. Aira melempar ponselnya ke atas kasur. Ia menghela nafas berat. Setiap hari baginya adalah hari-hari yang begitu berat. Ia tak berminat sama sekali untuk melakukan apapun. Yang ia kerjakan hanya berdiam diri di apartemen dan menghabiskan waktunya sepanjang hari untuk membaca novel. Ia tidak mencuci, apalagi membersihkan rumah. Semuanya telah dikerjakan oleh pembantu rumah tangga yang disewa Arga untuknya. Kecuali memasak, Arga melakukan sendiri. Ia tidak terbiasa makan di luar, apalagi memakan masakan orang lain. Ia yang memang memiliki seorang ibu yang penyayang, serta begitu memperhatikan masalah makanan untuk anak-anaknya pun, membuat Arga hanya terbiasa memakan masakan dari mamanya dan enggan untuk memakan masakan dari orang lain, terkecuali Aira istrinya. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia berharap bahwa suatu saat Aira mau masak untuknya. Meskipun dia juga sangat pandai memasak, berkat diajari oleh ibunya yang saat ini telah pergi meninggalkan Arga untuk selamanya. Arga sama seperti Aira, ia seorang yatim piatu. Bedanya, Aira tinggal di panti asuhan sedangkan Arga tinggal bersama keluarga yang merupakan kakek nenek serta paman dan bibi dari kedua orang tuanya. Ia bolak-balik setiap tahunnya. Jika tahun ini ia tinggal dengan nenek dari ibunya, maka tahun depan ia harus tinggal dengan nenek dari ayahnya. Berhubung rumah kedua neneknya itu begitu dekat, maka hal itu tak sulit bagi Arga. Pakaian serta kebutuhannya yang lain pun sudah tersedia di kedua rumah kakek neneknya, sehingga ia tak perlu memindahkan apapun. Arga menjadi yatim saat ia berusia 10 tahun, sedangkan ibunya meninggal saat ia duduk di kelas 2 menengah atas. Didikan baik dari mendiang ibunya membuat pribadi Arga menjadi lelaki yang baik, taat, serta sangat bertanggung jawab. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Arga pulang seperti biasanya dan mendapati Aira masih duduk dengan buku di tangannya. "Sudah makan?" Arga bertanya sekedar untuk berbahasa basi. Ya meskipun ia tahu pasti Aira sudah makan terlebih dahulu. Seperti biasa, Aira takkan menunggu Arga pulang. Aira hanya mengangguk mendengar pertanyaan dari Arga tanpa menoleh ke arah lelaki itu. Arga menghela nafas, kemudian meletakkan tas kerjanya di atas meja. Ia menaikkan lengan kemejanya, berjalan ke arah dapur. Arga membuka kulkas, dilihatnya bahan masakan yang ia beli masih utuh. Ia tahu pasti Aira hanya akan memesan makanan yang sudah matang, alih-alih memasak sendiri. Sebenarnya Arga tak pernah mempermasalahkan mengenai uang yang dipakai Aira untuk membeli makanan. Akan tetapi, ia cemas akan kesehatan istrinya jika terus-terusan memakan makanan instan seperti itu. Malam ini,
Arga memilih untuk memasak sop ayam karena dirasa masakan itu yang cukup simpel. Hari ini pekerjaannya menumpuk hingga ia merasa sedikit lebih lesu dari hari biasanya. Namun, hal itu tak akan membuat dirinya malas untuk memasak. Arga memang pribadi yang sangat rajin, hingga tak sedikit dari perempuan-perempuan, baik teman-teman sekolahnya ataupun teman kerjanya yang tertarik pada Arga. Karena selain tampan dan mapan, Arga begitu rajin dan sangat bersih. Sayangnya, Aira tak dapat melihat ketampanan dalam diri suaminya itu. Hatinya telah direngkuh oleh pemuda yang menjadi kekasihnya semasa SMA. Namun terpaksa harus ia lupakan karena pernikahannya dengan Arga. Seusai makan dan membersihkan diri, Arga bersiap untuk tidur. Ranjang di dalam kamar apartemen itu ada 2. Aira menginginkan seperti itu. Ia tak ingin tidur satu ranjang dengan Arga. Dan lagi-lagi, dengan hati yang penuh kelapangan, Arga memaklumi sikap istrinya itu dan tak ingin memaksa sama sekali. Saat ia masuk ke dalam kamar, ia melihat Aira masih sibuk dengan ponselnya. Arga menegur, "Sebaiknya istirahat dulu, Ai. Besok lanjut lagi. Sudah sangat malam, jangan begadang," ujar Arga dengan kata-kata yang penuh perhatian. Iya, sebentar lagi. Saya tidak akan ganggu kok," jawab Aira dingin. Arga tak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ia merebahkan tubuh lelahnya dan dalam beberapa waktu ia pun terlelap. Aira menatap wajah Arga. Ia menepuk dahinya karena melupakan sesuatu. "Hei, udah tidur ya? Aku lupa minta izin padanya. Biar sajalah. Besok aja saat ia berangkat bekerja, baru aku izin. Sepertinya itu lebih baik. Jadi ada alasan nanti untuk tidak mengajaknya." Aira berbicara pada dirinya sendiri. Malam semakin larut dan tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aira menguap. Matanya sudah tak sanggup untuk terbuka lagi. Ia memilih untuk tidur meski hatinya terasa berat karena alur cerita dalam novel yang saat ia baca sudah masuk ke dalam bab yang seru dan menegangkan. Namun, karena rasa kantuk yang tak tertahankan, ia pun memilih menyerah dan tidur. Keesokan harinya, tepat jam 5 pagi, Aira menengok ke arah ranjang milik Arga. Ia menatap heran suaminya itu, tidak seperti hari-hari biasanya. Arga di jam segini biasanya sudah bangun dan membuat suara bising di ruangan dapur. Pernikahan mereka sudah masuk bulan ketiga, dan selama itu pula Aira melihat kebiasaan dari suaminya itu. Namun hari ini Aira merasa aneh saat melihat Arga yang masih membungkus tubuhnya dengan selimut tebal. Aira tak mau ambil pusing. Ia bangkit dari ranjangnya menuju kamar mandi. Selang beberapa menit, ia keluar kemudian bersiap melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelah selesai, ia memilih untuk melanjutkan tidurnya dan mengabaikan Arga yang masih tertidur pulas. Pikir Aira, mungkin Arga sangat kelelahan. Hingga hari ini, ia memilih untuk tidur lebih lama. Aira pun yang tak berniat untuk mengganggu, apalagi menegur pun, kembali membungkus tubuhnya dengan selimut. Dan tepat jam 6.30, Aira membuka matanya perlahan. Ia bangkit dan berniat untuk mandi. Namun lagi-lagi, ia dibuat heran karena jam segini Arga belum juga bangun. Pikirnya konyol, tiba-tiba terlintas dalam benak gadis itu. Apa dia sudah gak bernafas? Ya Tuhan, apa dia telah meninggal? Apa aku akan menjadi janda nanti? Ya Tuhan, bicara apa aku ini? Gerutnya seorang diri. Karena tak ingin pikiran konyol menguasainya, Aira pun terpaksa berjalan mendekati ranjang Arga untuk memastikan lelaki itu masih bernafas atau tidak. Meski ia sadar bahwa pikirannya saat ini benar-benar konyol. Aira perlahan menyibak selimut yang menutupi kepala Arga. Dadanya berdegup kencang saat ia mulai mendekatkan tangannya ke dua lubang hidung Arga. Dan sesaat kemudian, ia bisa bernafas lega. Saat didapatnya Arga masih bernafas di sana. Namun dapat juga Aira rasakan hembusan nafas panas keluar dari hidung lelaki itu. Apa dia demam? Batin Aira sembari meletakkan tangannya di atas dahi Arga. Dan benar saja dugaannya, lelaki itu memang demam. Meski pucat, namun wajahnya terlihat begitu tenang. Mengetahui Arga yang tengah demam, Aira pun memutuskan untuk mengompresnya dan keluar membelikan obat serta makanan untuk semuanya itu. Karena ia tak bisa mengendari sepeda motor, apalagi mobil,
Ia akhirnya memutuskan memesan taksi online untuk mengantarkannya ke apotik. Sepulangnya dari apotik, ia melihat Arga masih belum juga bangun, meski jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aira bergegas ke kamar mandi. Hari ini, ia akan menghadiri acara reuni dengan teman-teman SMA-nya. Saat pembantu rumah tangga mereka datang, Aira menitip pesan untuk Arga agar si ART memberitahu Arga nanti kalau ia pergi untuk menghadiri acara reuninya. Karena Aira tak menyimpan nomor ponsel suaminya itu. Obat serta sarapan sudah disiapkan. Aira hanya tinggal menunggu jemputan dari taksi online yang telah dipesannya. Hingga beberapa waktu kemudian, taksi online yang ia pesan pun datang. Aira masuk, dan mobil taksi pun melaju kencang menuju alamat yang telah ditunjuk oleh Aira. Sesampainya di sana, Aira disambut baik oleh teman-teman semasa sekolahnya. Aira terpaku saat matanya melihat ke arah satu orang yang sama sekali tak asing baginya. Dia adalah Ziko, mantan pacar sekaligus lelaki yang sangat dicintainya. Untuk sesaat pandangan mereka bertemu, Aira memilih untuk membuang pandangannya ke arah lain. "Ayo duduk sini, Ai." Aira duduk di kursi tengah, tepat berhadapan dengan Ziko. Pandangan lelaki itu tak lepas sejak Aira datang. Hal itu membuat Aira salah tingkah. "Hai, apa kabar, Ai? Kemana saja? Aku coba hubungi berkali-kali, namun nomormu tidak dapat dihubungi," ujar Ziko menatap Aira dengan tatapan menuntut. Aira gelagapan. Ia sangat bingung harus menjawab apa dan bagaimana. Pasalnya, tak ada satupun temannya yang mengetahui bahwa ia telah menikah, termasuk Ziko. Aira bahkan tak pernah mengatakan putus pada Ziko. Ia langsung mengganti nomornya dan tak memberikan penjelasan apapun pada Ziko yang telah bertahun-tahun menjalani hubungan dengannya. Maaf, aku ada sedikit masalah dan tidak sempat memberitahumu waktu itu." Bohong Aira, karena sebenarnya ia tentu akan sangat sempat untuk mengabari Ziko jika ia mau. Ziko bahkan mengirimnya pesan melalui akun Instagramnya, namun Aira sengaja tak membuka apalagi membacanya. Saat Aira dan teman-teman lainnya mulai tenggelam dalam obrolan mereka, Aira terlonjak kaget saat melihat jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan jam 1 siang. Ia belum melaksanakan ibadah sholat zuhur. Aira pamit ingin pulang, namun teman-temannya tak membiarkan gadis itu pulang. "Ayolah, Ai, sudah sekian lama kita tidak berkumpul seperti ini. Masa harus pulang secepat ini? Lagi pula kan tidak ada suami yang akan mengomelimu di rumah kan?" Kata-kata itu bagai sebuah palu yang memukul telak hati kecil Aira. Nyatanya, gadis itu memang sudah bersuami. Hanya saja mereka yang tidak tahu. Bukan begitu, hanya saja aku belum sholat." Alasan yang cukup masuk akal, namun masih belum bisa diterima oleh teman-teman Aira. "Kami kan juga belum. Di sini kan ada musola juga. Ayo kita sholat bareng," ajar salah satu temannya, dan mereka semua pun setuju kecuali para lelaki. Mereka bilang akan bergantian agar tempat duduk yang mereka pesan tidak kosong. Aira pun tak ada pilihan lain. Selesai sholat, mereka pun kembali duduk dan berbincang. Ziko sejak awal terus memperhatikan Aira, membuat gadis itu sedikit merasa bersalah. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Aira dan teman-temannya pun berencana untuk pulang. Saat Aira sedang menunggu taksi online-nya, sebuah motor berhenti tepat di depan Aira. Dan itu Ziko yang menawarkan tumpangan pada Aira. Awalnya Aira menolak, namun lelaki itu terus memaksa hingga akhirnya gadis itu setuju. "Kau tinggal di apartemen sekarang?" Ziko menatap Aira dengan penuh tanda tanya. Iya, aku diadopsi dan keluarga baruku tinggal di apartemen." Aira menutupi dirinya karena merasa kebohongannya sudah terlalu jauh, sedangkan Ziko di sana hanya mengangguk percaya. "Ai, sebenarnya aku ingin kita bicara tentang..." Belum selesai Ziko berbicara, Aira langsung memotong ucapannya. "Ziko, maaf ya, aku tidak bisa lama-lama. Aku harus segera masuk atau keluargaku akan marah. Karena ini sudah sangat sore. Bye-bye." Aira melambaikan tangannya kemudian berlari meninggalkan Ziko.
yang hanya bisa memandanginya hingga punggungnya menghilang dari pandangan. Sesampainya di apartemen, ia hanya bertemu dengan asisten rumah tangganya. Aira hendak bertanya, namun ART-nya lebih dulu membuka suara. Pak Arga dibawa ke rumah sakit karena demamnya sangat tinggi. Bu Aira diminta untuk sana. Ini alamatnya. ART memperlihatkan sebuah alamat rumah sakit pada Aira. Gadis itu mengangguk paham. Ia berencana untuk mandi sebelum pergi ke rumah sakit. Dan sesampainya di sana, nenek serta bibi dari Arga melempar tatapan tajam pada gadis itu. Namun, mereka tidak mengeluarkan sepatah kata pun, selain menyuruh gadis itu masuk dan melihat kondisi suaminya. Aira yang merasa sedikit bersalah pun menghampiri ranjang Arga. Lelaki itu terbaring dengan mata yang terpejam. Sesungguhnya, Aira merasa ini berlebihan karena Arganya demam, bukan sakit parah, karena harus sampai dirawat di rumah sakit. Apa dia semanja itu pada keluarganya? Aira membatin. Sudah makan? Aira tertegun mendengar suara lembut yang keluar dari mulut Arga. Gadis itu mengangguk lemah. Ia merasa sangat bersalah sekarang. Maaf ya, aku tak tahu jika kau akan semakin memburuk begini, ujar Aira menundukkan kepalanya. Arga menggeleng lemah dan tersenyum manis. Entah mengapa, hati Aira menghangat melihat senyum tulus dari bibir Arga yang masih sangat pucat. Malam harinya, Arga dibawa kembali ke apartemen. Setelah diajak bicara dan minta untuk menjaga Arga dengan baik, Aira pun masuk ke dalam kamar membawa semangkok bubur untuk Arga. Ia menyuapi Arga dengan telaten, dan setelah selesai, ia pun diminta untuk istirahat. Oh iya, kemana ranjangku? Tanya Aira yang melihatannya satu ranjang yang ada di dalam kamar mereka. Aku meminta bibi untuk menyembunyikannya sementara waktu, dan akan aku minta ia masukkan kembali, ujar Arga, dan Aira hanya mengangguk paham. Aira diam-diam tersenyum, meski senyumannya sangat tipis, namun tetap terlihat sangat manis. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. 3 tahun berlalu, dan Aira tetap tak tersentuh oleh kasih sayang Arga yang menolak rayuannya. Hatinya seperti batu dingin dalam pelukannya yang hangat. Arga, meskipun sedih dengan penolakannya, tak pernah mengeluh. Ia terus mencintainya, menyayanginya, percaya bahwa suatu hari hatinya akan melembut, dindingnya akan runtuh, dan akhirnya ia akan membiarkan Arga masuk. Suatu sore, Aira tampak tengah bersantai di ruang tengah rumahnya. Ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Itu dari Sheila, teman semasa SMA-nya. Halo, ada apa, Sel? Apa? Apa maksudmu? Oh, baiklah, aku kesana sekarang. Aira memutuskan sambungan teleponnya dan bersiap untuk pergi. Arga yang melihat itu tak bisa untuk tidak bertanya. Ada apa, Ai? Mau kemana? Makan dulu, jangan lupa. Kau belum makan sejak siang. Aku sudah selesai memasak, ujar Arga, namun Aira langsung menolak. Ia bahkan tak sempat melihat wajah Arga yang kecewa. Kau makan saja, aku ada urusan penting, ujar Aira pergi begitu saja. Aira bergegas keluar dari apartemen, meninggalkan Arga dengan rasa kecewa yang menggerogoti hatinya. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Aira. Ia sadar betul bahwa Aira tak pernah bahagia sekalipun menikah dengannya. Namun ia tak dapat menebak apa yang ada di pikiran Aira. Apa yang dia inginkan selama ini. Ia tak mau memaksa Aira untuk bercerita. Ia hanya ingin Aira bahagia dan merasa nyaman di tempat tinggal mereka selama ini. Di perjalanan, Aira memikirkan pesan Sheila. Temannya itu memberitahunya tentang sebuah pameran seni di kota sebelah. Pameran yang menampilkan karya-karya seniman muda berbakat. Aira sendiri memiliki bakat seni yang terpendam. Ia sering melukis di waktu luangnya, namun ia tak pernah berani menunjukkan karyanya pada siapapun. Sesampainya di pameran, Aira disambut oleh Sheila yang sudah menunggu di pintu masuk. Sheila mengajaknya berkeliling, menunjukkan sebuah karya yang ia bicarakan di dalam telepon tadi, yang cukup menarik perhatiannya. Namun,
Sela yakin bahwa lukisan itu bukan hanya mirip temannya Aira, tapi gadis yang di dalam lukisan itu memang benar wajah Aira. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan muda dengan mata berwarna langit musim panas. Senyumnya penuh harap, namun matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Aira terdiam, terhanyut dalam makna yang tersirat dalam lukisan itu. Ia merasakan sebuah resonansi yang kuat, seolah-olah lukisan itu menggambarkan dirinya sendiri. Ia merasakan sebuah kedekatan yang tak terjelaskan dengan sang seniman, seolah-olah mereka berbagi jiwa yang sama. "Benar kan? Tidak salah lagi? Ini kamu kan?" tanya Sela, menyadari Aira yang terpaku pada lukisan itu. "Lihatlah, lukisan itu seperti bercerita tentangmu. Aku kagum pada pelukisnya. Aku yakin dia adalah orang yang diam-diam menaruh rasa padamu, namun tak berani mengungkapkannya," ujar Sela, melihat nama pelukis yang tertera dalam lukisan itu, dan yang ia yakini nama itu hanyalah nama samaran saja. Aira mengangguk, masih terdiam. "Sangat indah," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Aku merasa terhubung dengannya." Tiba-tiba Aira terpikirkan satu nama, yaitu Ziko. Akankah lelaki itu yang membuat lukisan ini? "Ai, jangan pulang langsung. Kita makan dulu ya. Sudah lama kita gak ngobrol," ajak Sela dan Aira yang mengangguk setuju. Mereka pun pergi ke kafe terdekat dari galeri. "Sel, ada sesuatu yang ingin kubagi denganmu," ucap Aira tiba-tiba. Sela yang penasaran pun mengangguk antusias dan meminta Aira untuk segera bercerita. "Sel, aku itu sudah menikah 3 tahun yang lalu." Mendengar itu, Sela tanpa sengaja menyemburkan minuman yang baru saja hendak dia minum dan nyaris mengenai Aira di depannya. Maaf. Ia memeriksa pakaian Aira. Apakah terkena cipratan air atau tidak? "Ai, kau serius? Apa waktu kita mengadakan reuni waktu itu kau sudah menikah?" Aira mengangguk membenarkan. Sela menutup mulutnya tak percaya, namun ia tak mau bereaksi berlebihan, takut Aira akan tersinggung. "Lalu bagaimana?" "Aku tak pernah mencintai suamiku, Sel. Kami bahkan tak pernah tidur bersama sejak baru menikah." Kali ini Sela tak bisa untuk tidak lebih terkejut. "Hah? Bagaimana bisa seperti itu? Setauku, laki-laki itu tak mungkin bisa menahan hal seperti itu terlalu lama. Apa kau yakin suamimu itu normal?" Aira merenyitkan dahinya. "Maksudmu?" Aira mendekatkan wajahnya ketika melihat kode dari Sela yang ingin membisikkannya sesuatu. Apa? Apa maksudmu?" Aira merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dalam benaknya ia berpikir, akankah suaminya itu benar-benar tidak normal, sehingga tak pernah keberatan untuk tidak melakukan hubungan suami istri dengan dirinya. "Aku harus bagaimana?" tanya Aira bingung. "Ai, kalau kau tidak cinta pada suamimu itu, kenapa kau mau bertahan sampai 3 tahun lamanya?" tanya Sela tak mengerti. "Aku juga tidak tahu. Mungkin karena memikirkan perasaan ibu," ujar Aira. "Kenapa tidak kau lepas saja jika memang tidak ada kebahagiaan sama sekali dalam pernikahanmu?" Saran dari Sela cukup dipikirkan oleh Aira. Namun entah mengapa memikirkan perpisahan dengan Arga membuat hatinya serasa diremas dengan kuatnya. "Entahlah, akan kupikirkan nanti aja," ujar Aira. Kemudian mereka mengakhiri pertemuan mereka. Aira kembali ke apartemen diantar oleh Sela. Ia sempat menawarkan Sela untuk masuk, namun Sela berkata ia ada urusan, sehingga tidak sempat untuk mampir kali ini. Aira masuk ke dalam apartemen dan tidak menemukan siapapun di sana. Pikirnya, mungkin Arga sedang ada pekerjaan mendadak, sehingga kali ini tak mengabarinya seperti biasanya. Ia merebahkan tubuh lelahnya di atas ranjang. Ia teringat kembali akan perkataan Sela tadi. Benarkah jika suaminya seorang lelaki yang tidak normal? Aira berperang antara hati dan akal sehatnya. Entah mengapa memikirkan tentang perpisahan, namun ia merasa tak rela. Aira merasa ia manusia yang sangat buruk dan egois.
Arga selalu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Namun sampai detik ini, Aira belum memberikan hak Arga darinya. Aira mulai berpikir bahwa mungkin yang dikatakan Sheila itu benar adanya. Bayang-bayang pengkhianatan serta ketidaknormalan yang dikatakan Sheila membuat dirinya cemas. Entah mengapa hatinya terasa sangat tidak tenang. Kenapa aku harus khawatir? Bukankah bagus jika dia memiliki seseorang yang spesial di luar sana? Ah, sudahlah. Untuk apa aku pikirkan? Ucap Aira bermonolog. Meski begitu, ia masih sangat memikirkan tentang Arga dan semua kemungkinan yang dikatakan Sheila. Pukul 7 malam, namun Arga tak kunjung pulang. Entah mengapa Aira merasakan kecemasan yang tak biasa. Tidak biasanya gadis itu memikirkan mengapa suaminya belum juga pulang. Menghubunginya juga gadis itu merasa gengsi. Ia teringat akan satu hal. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Seperti 3 tahun terakhir, Arga akan selalu membuat kue untuknya, serta membuat buket bunga yang cantik, dan beberapa kado yang lainnya yang terpampang rapi di dalam kamar mereka saat ini. Aira memandang hadiah-hadiah dari suaminya itu, hingga senyum manis terbit di bibir mungilnya. Aira kemudian berinisiatif untuk pergi ke dapur. Ia membuka kulkas dan tertegun saat mendapati sebuah kue ulang tahun dengan hiasan-hiasan cantik di pinggirnya. Dan ada tulisan juga di sana, yaitu tulisan "Selamat ulang tahun Aira, istriku tercinta." Aira merasakan getaran aneh dalam dadanya. Dalam 3 tahun terakhir, untuk pertama kalinya Arga menulis dengan kata istriku di kue ulang tahunnya. Aira mengeluarkan kue itu dan mendapati secari kertas di sampingnya. Aira membuka kertas itu perlahan dan mulai membacanya. Teruntuk istriku Aira, maaf belum bisa membahagiakanmu. Maaf untuk 3 tahun penderitaanmu. Aku terlalu egois hingga menahanmu selama ini. Kupikir kau akan berbalik dan membalas cintaku. Aku sadar bahwa sungguhnya di hatimu tak ada tempat untukku. Mungkin ini kue terakhir yang mampu aku buat untukmu. Dan untuk hadiah, carilah di dalam laci di kamar kita. Aira mengerenyit. Mengapa isi suratnya seperti itu? Ia mengecek ponselnya, bermaksud untuk menghubungi suaminya untuk pertama kalinya. Aira tertegun saat mendapati ponselnya ternyata telah kehabisan daya. Ia masuk ke dalam kamar untuk mencarger ponselnya. Saat hendak mendial nomor Arga, hatinya berdebar. Perutnya seperti diisi ribuan kupu-kupu. Entah mengapa, namun hatinya saat ini merasa benar-benar ingin mendengar suara suaminya. Karena tak sabar, Aira pun langsung mendial nomor Arga sembari mengisi daya. Namun, ponsel milik Arga tak aktif. Aira berpikir mungkin suaminya saat ini sedang bersiap untuk pulang hingga tak sempat untuk mengangkat ponselnya. Hingga jam menunjukkan pukul 9 malam. Namun Arga tak kunjung pulang. Aira berulang kali memeriksa ponselnya. Entah mengapa, perasaannya sangat tidak enak. Aira bergegas membuka laci di dalam kamar mereka, mencoba menemukan kado yang dimaksud oleh Arga. Namun saat laci itu terbuka, yang Aira temukan hanyalah sebuah peti kayu panjang yang biasa dipakai menyimpan sebuah surat dan berkas. Aira membuka perlahan peti kayu kecil itu. Di sana banyak sekali tumpukan surat yang dibungkus amplop coklat. Dan ada tulisan atau sejenis nama sebuah tempat. Yang tidak salah lagi, logo yang ada di surat itu ialah logo sebuah rumah sakit. Perasaan Aira semakin tidak enak saat membuka surat itu dan tertera nama Arga di sana. Aira membuka surat pertama, yaitu hasil pemeriksaan di mana Arga mengidap penyakit kanker stadium 3. Aira tertegun, dadanya berdegup kencang. Ia perlahan mengeluarkan surat kedua dan isinya masih sama. Hingga Aira membuka surat terakhir. Kali ini, isinya adalah sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan. Yang Aira yakini tulisan tangan itu milik Arga, suaminya. Aira membuka surat itu perlahan dan mulai membacanya. Untuk Aira istriku tercinta. Maaf jika pernikahanmu denganku membuat senyummu menghilang. Aku malu mengatakannya, tapi jika tidak kukatakan, aku akan menyesalinya sampai akhir hayatku.
Aira istriku, saat pertama melihatmu, aku sudah jatuh hati. Aku tahu kau tidak ada rasa sama sekali padaku. Sekali lagi maaf, karena aku telah egois, karena mengikatmu dalam hubungan yang tidak kau inginkan sama sekali. Aku tak berani menyentuhmu sedikit pun, karena aku tahu kau pasti jijik padaku. Aku juga tak ingin kau mengandung dariku, karena takut penyakitku akan menular pada anak kita nanti. Orang tuaku juga meninggal karena penyakit yang sama. Aku tak ingin kau susah lagi. Aku ingin saat aku sudah tak mampu bertahan karena penyakitku, kau bisa memulai hidup baru seperti yang kau inginkan. Kurasa berpisah denganku akan menjadi kado terindah untukmu, Aira. Aku menulis surat ini saat keadaanku sudah melemah, dan aku tak sempat untuk menulisnya. Bukalah amplop warna putih. Di sana ada sebuah tiket untuk menghadiri pameran lukisan. Di sana aku letakkan kado terakhir dariku. Tangan Aira lemas. Ia menjatuhkan surat itu begitu saja. Ia tertegun. Pandangannya kosong. Ia tak tahu apa yang tengah ia rasakan saat ini. Saat sedang hanyut dalam pikirannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Aira langsung mengangkat panggilan itu tanpa melihat nomornya terlebih dahulu. Ponsel Aira terjatuh. Air matanya merembes dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Telepon yang ia terima adalah kabar kematian suaminya itu. Dadanya sesak. Ia terduduk dalam pandangan yang kosong. Dan seminggu setelah kepergian Arga, Aira seperti orang linglung. Ia hanya akan menghabiskan waktunya untuk memandangi lukisan terakhir dari Arga suaminya. Lukisan yang sangat cantik, sepasang kasih yang saling memandang dengan tatapan penuh cinta. Iya, lukisan itu ialah lukisan darinya dan juga Arga, namun dibuat dengan sangat indah. Kini Aira hanya bisa menyesali 3 tahun yang terbuang sia-sia. Setitik cinta pun tak pernah ia berikan pada suaminya, bahkan di hari terakhirnya. Pantas saja, aku selalu merasa asing denganmu. Kau seperti malaikat yang menjelma menjadi manusia. Akulah yang bodoh dan yang selalu menolak cinta dan pesonamu. Sekarang, meski aku menyusulmu sekalipun, kurasa aku tak akan pernah pantas menjadi pasanganmu. Aku bodoh, maafkan aku. Dan meski terlambat, aku juga ingin mengatakan bahwa aku mencintaimu, suamiku. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.